Ini kita harus bebas. Ini kasus terlalu dipaksakan. Saya jelaskan ya. Banyak pertanyaan dari kalian saya jawab di sini. Pertama, mengenai jaksa. Dakwaan jaksa kalau kalian merasa ada yang terpotong atau yang dipenggal, itu nanti dibuktikan di pembuktian. Kemudian apakah jaksanya 6 yang hadir 3 pakai masker? Nggak ada masalah. Mau satu pun yang hadiri boleh. Terus Nikita Mirzani kemarin merasa bahwasannya haknya untuk bicara sama wartawan itu seharusnya memang diberikan. Karena tidak boleh dia dibatasi untuk memberikan keterangan. Kemudian dia adalah seorang public figure. Terkait berita acara yang terlambat diberikan, turunan berita acara terlambat diberikan untuk PH-nya, itu kan seharusnya jaksa juga mengerti bahwasannya itu adalah bahan yang penting untuk PH membela kliennya. Terus, kalau banyak nama Doktif di sana dan memang berkaitan terkait substansi untuk membongkar, melihat, menjelaskan dan membuat terang perkara ini, maka sebenarnya juga Doktif harus didatangkan. Dan nanti kalian lihat bahwasanya di pemeriksaan saksi dan pemeriksaan bukti-bukti nanti rekaman itu harus diputar secara lengkap. Dan seluruh bukti chat harus diperlihatkan secara lengkap. Mengenai BAP yang dirubah 4 kali, itu adalah kewenangan penyidik. Penyidik kalau merasa masih ada yang kurang terus harus dia minta lagi, boleh. Dia memanggil lagi mau pelapor ataupun terlapor ataupun saksi untuk ditambahkan keterangannya. Jadi semua sudah sesuai prosedural menurutku. Perubahan pasal itu memang ada kewenangan jaksa di situ dan tidak melanggar selagi belum pada saat pembacaan dakwaan. Hanya memang proseduralnya harus dilakukan lebih transparan. Jadi kita lihat nanti kasus ini semakin seru. Kita lihat apabila bukti itu sudah dibuka secara lengkap dan seluruh saksi akan didatangkan, bahkan mungkin saksi ahli akan didatangkan, ahli bahasa dan lain-lain terkait pemerasannya. Stay tune kalian di sini. Biar nanti kalian tidak terlambat lihat video saya review semua sidang. Dan menurut saya banyak dan besar kemungkinan Nikita Mirzani juga bebas. Nanti kita lihat. Thank you. Pak pengacara netral aja supaya lebih objektif. Biar kau bela-bela juga viewermu tidak boom. Jadi saya jelaskan ya kenapa saya sebenarnya pro ke Nikita Mirzani. Jujur saya respect sama Nikita Mirzani, sama orang-orang, sama Doktif dan lain-lain, karena mereka itu membantu kalian cerdas dalam memilih skincare. Menurut kalian siapa yang jahat? Orang yang membongkar mafia skincare supaya muka uang kalian itu selamat dan tidak rusak, ataukah orang yang menjual skincare berbahaya untuk masyarakat? Kan Nikita Mirzani sudah bilang bahwasanya ada overclaim dan lain-lain, pelanggaran-pelanggaran penjualan produknya. Jadi bagaimana bisa kita mau membela orang yang memang merugikan masyarakat? Terus kan kita juga melihat bahwasanya perkaranya ini memang cukup cepat ya. Dan banyak hal-hal yang Nikita Mirzani pun menyatakan bahwasanya kayak dipaksakan, diatur dan lain-lain. Jadi kalau kamu bilang saya harus netral, justru inilah posisi netral saya dan saya sangat objektif menilai ini. Saya juga tidak pernah menyatakan bahwasanya siapa yang benar, siapa yang salah, karena proses hukum masih berjalan. Kayak gitu. Jadi tolonglah, kamu harus mengerti sedikit biar kamu tidak salah paham. Thank you. Nikita Mirzani didakwa memeras, tapi kenapa konstruksi jaksa justru dimulai dari dokter detektif? Sidang perdana kasus pidana Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki sudah usai digelar di PN Jakarta Selatan ya. Tapi menariknya teman-teman, konstruksi jaksa tidak langsung menyentuh pokok dugaan pemerasan, melainkan dimulai dengan nama dokter detektif. Jadi menurut jaksa ya, dokter detektif melakukan review terhadap produknya Dr. Reza Gladys. Kemudian dokter juga sempat meminta agar Dr. Reza memperbaiki kualitas skincare-nya dan membuat permintaan maaf ke publik. Lalu barulah muncul nama Nikita Mirzani yang juga memberikan ulasan tapi secara negatif terhadap produk Reza Gladys. Nah setelah itu jaksa menguraikan teman-teman bahwa Dr. Reza Gladys kemudian berkomunikasi dengan Dr. Oki ya, yang masih menurut jaksa lagi menyarankan agar masalah ini diselesaikan dengan uang demi menghentikan kritik dari Nikita Mirzani. Nah di sini clear ya, saran ini memberikan ruang pilihan hukum bagi Dr. Reza Gladys. Mau lapor polisi bisa, mau damai juga bisa.
Artinya ada opsi untuk menghentikan jika merugikan, melanjutkan jika menguntungkan. Tapi faktanya Dr. Eja Gadis memilih melanjutkan komunikasi dengan Mail yang berujung pada negosiasi dan transaksi 4 miliar. Nah, hal yang menarik secara konseptual hukum pidana adalah apakah seseorang yang dengan sadar melanjutkan komunikasi, negosiasi hingga terjadi transaksi uangnya masih dapat dikategorikan sebagai korban pemerasan secara hukum. Padahal prinsip pemerasan berdasarkan pasal 369 KUHP maupun pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE itu menuntut adanya unsur tekanan teman-teman ataupun ancaman ya yang memaksa seseorang memberikan sesuatu. Pertanyaannya, di manakah unsur paksaan jika korban memiliki pilihan untuk mundur tetapi justru melanjutkan proses sampai tuntas? Dan satu lagi, peran Doktip dalam dakwaan tidak dikaitkan secara hukum langsung ya dengan Nikita ataupun Mail. Ia hanya disebut di awal sebagai pemantik, tapi tidak muncul di bagian akhir dakwaan. Jadi gini teman-teman, kalau tidak relevan secara yuridis, kenapa disebut-sebut di dalam dakwaan? Apakah ini hanya pengantar narasi ya? Ataukah justru penggiringan opini publik ya, seolah-olah dugaan sindikat pemeras itu benar adanya? Teman-teman netizen S-Channel, dakwaan itu bukan kebenaran absolut ya. Ia masih harus diuji lewat proses pembuktian yang objektif. Dan kalau narasi hukum saja disusun secara tidak proporsional dari awal ya, wajar jika kita berpikir ada yang tidak beres. Kalau kalian setuju bahwa kasus ini menarik tapi harus dikawal dengan akal sehat dan logika hukum, jangan lupa bagikan video ini ya. Salam dingin dari netizen S-Channel yang tetap logis walaupun penuh es. Pengacara Nikita Mirzani teriak, nggak ada pemerasan, tapi jaksa mengatakan ada loh. Nah, ini bukan debat warung kopi teman-teman. Ini realita sidang pidana kemarin. Jadi setelah sidang perdana pembacaan dakwaan selesai ya, pengacara Nikita Mirzani Bang Fahmi Bahmid langsung menyampaikan pernyataannya dengan sangat tegas. Tidak ada pidana pemerasan, kata beliau, ini murni perkara perjanjian yang kemudian dilandang. Tapi di sisi lain, JPU atau Jaksa Penuntut Umum justru membacakan dakwaan dengan pasal-pasal yang menyebut adanya dugaan pemerasan dan TPPU ya. Pasal yang dibacakan sama persis dengan pasal-pasal saat berkas perkara ini dinyatakan lengkap atau P21. Mulai dari pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 369 KUHP, sampai pasal TPPU. Lalu kok bisa beda gitu? Ya wajar teman-teman, gak usah bingung, gak usah pusing. Karena posisi jaksa dan pengacara itu berseberangan. Jaksa bertugas membuktikan dugaan pidana mewakili kepentingan negara. Pengacara bertugas membela kliennya dengan segala argumen dan strategi hukum. Dua-duanya sah dalam jalur hukum, tapi jangan buru-buru anggap salah satu yang pasti benar. Karena yang berhak menentukan benar salah itu bukan jaksa, bukan pengacara, apalagi netizen keyboard warrior, tapi hakim. Jadi proses masih panjang teman-teman, baru dakwaan, belum masuk ke pembuktian, pemeriksaan saksi, hingga pembelaan. Jadi kalau kalian nonton persidangan atau PT sepotong, jangan buru-buru bikin vonis sendiri. Netizen S-Channel selalu diajak untuk pakai akal, bukan hanya emosi ya. Kalau kalian pro dan kontra, nggak apa-apa, asal tetap rasional dan nggak fitnah orang sembarangan. Karena yang sedang diadili adalah fakta hukum, bukan rasa benci pribadi. Diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya mau ngomong, semua orang boleh ngomong, Pak Asma aja, Bapak Asma aja dibolehkan ngomong sama wartawan. Kalian kalau nggak ada apa-apa nggak usah takut. Guys, kayaknya ini udah benar-benar sepantasnya loh kita kawal permasalahan Nikmir ini. Kenapa coba? Dari hal yang pertama yang paling penting ya. Kok bisa sih Bang Fahmi itu sebagai PH-nya Nikmir dilarang untuk ketemu Nikmir? Itu sangat tanda tanya. Terus kedua, dari video yang tadi yang gue lihat, Nikmir itu kok seperti dibatasi sekali untuk bicara dengan wartawan. Dan lagi yang ketiga lagi ya, Nikmir udah dalam keadaan diborgol, tapi seolah didorong-dorong oleh jaksa. Ya ini ada apa sebenarnya? Benar kata Nikmir, kalau memang nggak ada apa-apa, nggak usah takut kalau Nikmir itu untuk berbicara. Benar nggak? Dan apa kata Bang Fahmi benar? Unsur pemerasan yang Nikmir itu benar-benar udah nggak ada loh gue bilang. Dan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa itu seolah-olah kok ditujukan seperti bukan Nikmir, seperti terhadap orang lain. Kan aneh ya. Ada juga pengacara atau orang lain yang bilang katanya tetap ini tuh ada unsur pemaksaan. Unsur pemaksaan dari mananya? Yuk kita coba telah. Dari pasal 368 KUHP, unsur pemerasan itu bila ada ancaman kekerasan. Sedangkan apa yang dilakukan Nikmir itu tidak ada ancaman kekerasan sama sekali. Lalu yang kedua, oke lah kita bandingkan dengan pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 4. Di situ ada kalau misalkan mendistribusikan elektronik atau apapun juga
mengancam untuk menyebarkan atau apa. Dalam hal ini kan Nikmir itu bukan mengancam untuk menyebarkan loh, sehingga dia memperoleh uang. Karena apa? Ini terbukti. Setelah dia terima uang pun, dia tetap memberitakan kebenaran yang ada. Jadi unsur pemerasan dari mana gitu. Dan dari awal gue lihat ya, dari rekaman voice note yang apa, rekaman pembicaraan yang ada atau apapun itu, justru RG lah yang mendatangi Nikmir. Bahkan awalnya tuh sudah ditolak oleh Mail, tapi tetap seperti itu. Dan masa sih namanya pemerasan itu terus bisa dicicil Tela, bisa ada negosiasi Tela. Itu kan itu bukan pemerasan loh. Dan kalau emang pemerasan, seharusnya udah terima uang itu, Nikmir diam, tidak membuka atau tidak spill produknya RG. Tapi ini kenyataannya, si Nikmir ini tetap spill produknya RG. Ini lebih ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bahwasanya Nikmir pun juga mungkin kan membeli produknya RG itu, lalu dia merasa kecewa atau merasa apa dengan produknya RG itu, dan dia speak up. Apa salahnya orang untuk speak up? Ya, dan benar nih Pak Prabowo dengan hormat sekali benar-benar harus turun tangan mengawasi soal ini. Tidak bisa diam terus Pak Prabowo. Ya, mungkin ini ada hubungan dengan kepolisian, mungkin ini ada hubungan dengan Badan POM, tapi ke Pak Prabowo sebagai istilahnya yang tertinggi di negara Indonesia ini wajib juga kesananya. Kenapa coba? Banyak sekali korban-korban di dalamnya ini loh Pak Prabowo. Ya, bahkan itu sampai ngimbas ke masyarakat kecil. Mungkin kalau bukan nggak ada Nikmir, nggak ada Doktif, masyarakat kecil sampai saat ini bakal hidup susah. Karena apa? Mereka ngebela-belain beli skincare yang ternyata tidak cocok dan bakal menjadi korban skincare itu sendiri. Kalau tidak ditegas sebagai apa dari sekarang ini, masyarakat akan semakin susah oleh karena mungkin perbuatan mereka sendiri membeli skincare yang abal-abal. Yang kalau tidak ada Nikmir, yang tidak ada Doktif, mereka akan semakin terpuruk lagi Pak Prabowo. Gue pikir, aduh ini benar-benar harus ditangani banget ya. Untuk Nikmir sendiri benar-benar kita harus kawal banget karena banyak sekali kejanggalan di dalamnya, bener loh. Ya, kalau soal jaksa pakai tutup masker lah, bahkan kalau seandainya hakimnya sampai pakai masker lah, gue pikir itu belum nggak terlalu jadi masalah. Tapi yang masalah utamanya itu sampai pengacaranya pun dihalang-halangi untuk ketemu Nikmir. Nikmir susah untuk berbicara, seolah dihalangi untuk bicara. Dan memang benar pasal pemerasan itu udah nggak ada. Sekarang kalau pasal pemerasan udah nggak ada pun, ini terbukti juga dari beberapa kali masa perpanjangan tahanannya Nikmir. Bahwasanya polisi juga kebingungan sebenarnya dalam hal ini. Ya, dan sebenarnya pihak kepolisian dengan melimpahkan P21 ke pihak kejaksaan, itu sama saja menyerahkan tanggung jawab kepolisian terhadap kejaksaan. Dan itu sah-sah aja. Tapi dari kasus Nikmir ini seolah-olah, kalau gue lihat ya, yang gue pandang, seolah pihak kepolisian pun angkat tangan sebenarnya. Dan biarlah jaksa yang menangani. Dan terbuktikan saat sidang pertama pun jaksa tuh disorot banget di sana. Nah makanya ini benar-benar harus dikawal banget guys. Jangan sampai pihak yang benar-benar menjual skincare abal-abal malah enak-enak, sedangkan yang menyuarakan adanya skincare abal-abal malah ditahan. Ini kan nggak baik sekali ya, dan ini menjadi contoh sangat buruk sekali bagi masyarakat Indonesia. Kalau ini dibiarkan, bakalan banyak lagi timbul-timbul yang lain yang merasa nantinya akan dilindungi oleh pihak kepolisian. Jadi guys, kita kawal terus kasus Nikmir ini, karena memang benar-benar ini harus benar-benar pengawalan ketat banget dari kita semua para netizen, supaya kita bisa melihat sejauh mana nih pihak kepolisian dan pihak pengadilan itu menindaklanjuti soal ini. Jangan sampai ada ketidakadilan yang pada akhirnya mungkin masyarakat sekarang diam. Ya mungkin masyarakat tidak bisa apa-apa dalam mengawal kasus Nikmir ini. Tapi suatu waktu bila masyarakat benar-benar sudah merasa gerah sekali dengan sikap kepolisian, sikap pengadilan, sikap apapun, di mana orang yang benar itu malah disalahkan, ya, atau ada sesuatu di dalamnya, mungkin mereka bisa aja berontak lah. Ya, gue tidak mengajarkan seperti itu, tidak. Tapi kan yang namanya batas kesabaran, batas kekesalan orang pun ada batasnya. Apalagi yang gue dengar nih, katanya perang dunia ketiga itu hampir dekat, katanya seperti itu. Jangan sampai di saat itu justru di dalam sendiri juga terjadi keributan seperti itu nggak baik ya. Jadi tolong kita kawal semua ini semua. Mungkin kita tidak bisa apa-apa. Mungkin mereka juga punya kekuasaan sendiri, punya wewenang sendiri. Mungkin beberapa konten kreator juga bakal dibungkam mungkin ke depannya nantinya. Tapi guys, ini sebagai contoh di mana kita harus benar-benar melihat mana yang benar, mana yang punya salah. Kalaupun Nikmir sampai masuk penjara karena ketidakadilan, tetap kita harus apresiasi tinggi sekali sama Nikmir, dan kita tetap harus dukung Nikmir. Intinya itu aja, oke?